terlalu ikut sistem. Jadi misalnya contoh, aduh deh, nggak apa-apa lah, nih customer lama lah, nggak apa-apa lah, cincai lah, saya kasih bonus gede aja lah. Nah, Anda mengacaukan sistem sendiri. Gara-gara sikap Anda begitu, ya terlalu, ya kadang-kadang mengutamakan ya pertemanan lama atau segala macam. Orang bilang nanti, ya udahlah, fleksibel lah sama customer lama. Fleksibel sih fleksibel. Tapi Anda kan punya sistem. Nah, gara-gara kefleksibelan Anda, ya bikin customer yang sudah lama, yang misalnya sudah transaksi lama segala macam, Anda kasih keleluasaan, tidak pakai sistem, Anda pakai cara Anda sendiri, akhirnya sistem tidak jalan. Karena sistem tidak jalan, itu semua timnya jadi rusak semua. Jadi setiap orang nanya, Pak ini gimana Pak? Boleh kasih diskon nggak? Ini gimana? Semuanya akhirnya nanya ke Anda. Gara-gara satu langkah begitu. Nah, itu poin saya. Jadi leadership itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan bisnis Anda. Bahkan, saya ketemu klien saya, gara-gara leadership, ownernya terlalu dominan, sehingga itu nggak ada penerus, nggak ada yang menerusin. Ya semuanya bertentangan, semuanya gimana saya merasa bukan hanya Superman, saya super power, saya seperti King Jong-un begitu loh, semuanya saya, akhirnya semua berantakan, gara-gara leadership. Jadi bukan karena faktor eksternal, tapi internal problem, itu leadership. Ya, ini makanya di template saya, bahas tentang leadership itu luas sekali, ya. Itu nggak bisa satu video lah, mungkin bisa 1 tahun kali, bahkan bisa terus-terusan bahas leadership. Karena bisnis gagal, menurut saya, 95% is because of leadership of the captain of the ship. Ya, ini penting, karena saya banyak ketemu dengan pengusaha seperti itu. Oke? So, nah itu leadership. Jadi ini semua bisa jalan sekali lagi karena leadership. Ya, terus. Dan ini semuanya bisa jalan kalau saya punya leadership, di-combine dengan sistem. Ya, sistem jelas. Sistem bukan cuman, ya kalau kita bicara sistem ya, kita bukan bicara tentang misalnya aturan, struktur organisasi, bukan hanya itu. Tapi sistem itu adalah bagaimana aturan-aturan, SOP segala macam bisa jalan. Ya, ada bedanya antara aturan perusahaan dengan boundaries, ya itu kita bisa belajar. Bagaimana kita bisa men-treat customer ini, customer itu, semua sistem apa gimana? Berdasarkan subjektivitas atau ada sistemnya. Ya, mengeluarkan misalnya satu aturan perusahaan berdasarkan saya sendiri, cowboy, pikiran sendiri, atau ada sistemnya. Ada step 1, step 2, step 3. Ada misalnya aturan 1 begini, aturan 2 begini, aturan 3 begini, ada lampu kuning, lampu merah gitu kan, ada segala macam. Itu semua sistem. Ya. Jadi kalau kita rekrutmen, apakah kita, oh dia kayaknya kenal nih, bagus nih, referensi masuk, atau ada sistemnya? Ah, dia nih kayaknya teman saya baik nih, udah lama nih, masih saya pikir dia bisa nih, ya udah langsung dimasukin. Saudara dan sebagainya masukin. Sistemnya gimana? Sistem rekrutmen bagaimana? Itu semua. Jadi sistem itu bicara tentang aturan yang jelas. Misalnya kalau misalnya kita ada satu customer yang bayarnya terlambat, bagaimana sistem